ketidakadilan, berjuang melawan kedoliman. Terima kasih GMBI, ajarkan aku untuk dewasa, berpikir, bertindak, dan emosional. Itulah GMBI. Bertekad tinggi, selalu mengabdi untuk negeri Indonesia. Indonesia. Bergerak terus, terus bergerak untuk negeri NKRI. Harga mati GMBI sampai mati. GMBI, ajarkan aku untuk berani, berjuang melawan ketidakadilan, berjuang melawan kedoliman. Terima kasih GMBI, ajarkan aku untuk dewasa, berpikir, bertindak, dan emosional. Itulah GMBI. Bertekad tinggi, selalu mengabdi untuk negeri Indonesia. Bergerak untuk negeri NKRI. Harga mati GMBI sampai mati. GMBI sampai mati. GMBI sampai mati. Kemudian diikuti oleh Komisi B. Dan jika Anda berada di Komisi C dan D, berarti Anda ketika masuk ke dalam forum berada di sisi sebelah kanan dengan urutan yang pertama adalah Komisi C, kemudian juga Komisi B. Dan perhatian bagi Anda yang sedang berada di dalam forum Kirana Tapan, dimohon kerjasamanya. Hari ini adalah sebuah himbauan ataupun juga peraturan dari Forum Kiara Tapan. Kami mohon yang pertama untuk bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan. Kemudian yang kedua, selama acara berlangsung dimohon untuk tidak bersamanya atau rekan-rekan GMBI. Yang pertama untuk bisa menjaga kebersihan dan kenyamanan selama acara berlangsung. Kemudian yang kedua, untuk tidak keluar masuk dalam forum, dan yang ketiga untuk tidak merokok di dalam ruangan. Baik, sekali lagi mohon perhatiannya bagi Anda yang sudah masuk di forum Kiara Tapan. Bagi Anda yang merasa
Untuk komisi A, kemudian komisi B duduk berada di sebelah kiri dan urutan komisi A, kemudian gantikan dengan komisi B. Menjawab arus ketidakadilan menjadi garda kebenaran. GMBI sampai mati, NKRI harga mati. Meskipun kita tidak sedara, tapi kita bersaudara. Dari Ballroom Kiara Artabak Bandung, inilah Rapat Kerja Nasional ke-21 Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan, para peserta dan juga para tamu undangan VIP yang telah hadir di Ballroom Kiara Artabak. Sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian pembukaan, berbicara mengenai kehidupan, kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari orang tua siapa, bersaudara dengan siapa, dan lahir sebagai warga negara apa. Namun sebagai bentuk rasa wujud syukur dan juga rasa cinta kepada negeri ini, karena kita telah dilahirkan di negara yang memiliki kekayaan luar biasa, sebagai bentuk rasa syukur dan juga rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, untuk pembukaan Rapat Kerja Nasional Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, menyanyikan lagu Mars GMBI, menyanyikan lagu Himne GMBI, pembacaan teks Pancasila oleh Saudara Iwan Gunawan, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Saudara Heri Udung, pembacaan ikrar janji aktivis LSM GMBI oleh Saudara Baron. Berjalan secara berurutan tanpa jeda. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia
maju, maju, maju. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Sing-singkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Kita semua pasti akan menang. Rakyat pasti menang melawan kezaliman. Kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Sing-singkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Kita semua pasti akan menang. Rakyat pasti menang melawan kezaliman. Kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. 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 Marilah kawan yang cinta keadilan, marilah kawan yang cinta kebenaran, marilah kawan turun ke jalan. Maju, 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 maju. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji.
Juta rakyat bersimbah duka, anakku rusak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon diikuti.
Ikrar janji aktivis anggota LSM GMBI. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. 1. Kami, keluarga besar GMBI. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia adalah sebagai manusia yang bergabung dalam kumpulan atau disebut organisasi LSM yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami, keluarga besar GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, siap bela negara sebagai perwujudan anak bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan merdeka demi terwujudnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai harga mati. 3. Keluarga besar GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, menyatakan sikap dan berkomitmen bahwa Pancasila adalah falsafah berbangsa dan bernegara. Sebagai kepribadian yang berdaulat, bermartabat, adil serta menjunjung tinggi keanekaragaman sesuai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. 4. Kami, keluarga besar GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, akan taat, patuh, loyal terhadap lembaga tertinggi GMBI sebagai pendiri dan GMBI keseluruhan. Sebagai wujud mengembangkan sayap, mengedepankan perjuangan, mengangkat harkat dan martabat masyarakat bawah, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, sejahtera atas dasar kekeluargaan, gotong royong yang dilandasi amanah, amaliyah, dan istiqomah, serta siap dengan segala resiko, amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan kebenaran dan berantas kedoliman, kejahatan, penindasan. 5. Kami, keluarga besar GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, akan tunduk serta patuh kepada aturan anggaran dasar rumah tangga, program umum, peraturan organisasi, keputusan lembaga tertinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tetap setia bela Pancasila, serta pada pembukuan Undang-Undang Dasar 1045, mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan untuk meletakkan peran serta masyarakat di NKRI
sebagai bela negara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta Rakernas GMBI yang ke-21 dan seluruh tamu-tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di Ballroom Kiara Arta Park Bandung dalam acara Rapat Kerja Nasional Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ke-21. Tentunya dengan mengusung semangat, meski tidak sedarah, namun kita bersaudara. GMBI, NKRI. Baik, hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, peserta dan juga seluruh tamu undangan Rakernas ke-21 GMBI. Seorang bijak mengatakan, jika kita bekerja tanpa berdoa, itu adalah awal sebuah kesombongan. Tetapi jika kita hanya berdoa tanpa bekerja, itulah awal dari sebuah kebodohan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, agar kita mendapatkan seluruh ridho dari Ilahi, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dedi Mulyadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan baca doa, terlebih dahulu kami mohon kita sama-sama untuk memberikan doa khusus Ketua Umum kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, disembuhkan sebagai Ketua Umum GMBI dan sebagai Dewan Pendiri. Semoga Bapak Haji Fauzan Rahman dapat membimbing kami untuk dalam rangka melaksanakan tugas amal ma'ruf nahi munkar beserta Ibu. Ala haziniyah wa ala kulli nantin sholiyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wasallam. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Maulana hamdan yuafina ma yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdirana biha jamil hajat. Wa tutaruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili malam timan wa malam. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dari jalan dari GMBI, dari distrik sampai ke Pokja ya Allah. Semua keluarga besar GMBI, baik itu sengaja ataupun yang tidak sengaja, baik dosa yang besar ataupun yang kecil, hanya kepadamu ya Allah hamba memohon. Ya Allah, sembuhkanlah, sehatkanlah Ketua Umum kami ya Allah. Sehatkanlah ya Allah, sehatkanlah ya Allah. Sebagai Dewan Pendiri ASM GMBI, sebagai orang tua kami ya Allah, yang berjuang dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah ketabahan, berilah kesabaran, berilah kekuatan ya Allah dalam menjalankan untuk memberantas kezaliman ya Allah. Dari distrik ya Allah, para ketua distrik sehatkanlah semuanya ya Allah, khusus keluarga besar ASM GMBI ya Allah. Semoga ya Allah kita menjadikan lembaga yang amanah ya Allah dalam menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل سلطان عظيم واجعل من قدير واجعل وجهك الكريم ولي الكلمات التامة والدعوة المستجابة أخي الحسن والحسين من أنفس الحق عند القدرات والنازرين وإن أنسي والجد وإياك الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين ومستجاب لقمان الحكيم ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليه السلام على ودود ذو العرش المجيد طويل العمر وصحيح أجساد وقت hajat ya Allah sembuhkanlah sehatkanlah ketua umum kami ya Allah Bapak sehatkanlah ya Allah keluarga besar kami Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Dede Mulyadi yang telah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Dan rekan-rekan luar biasa sekali dan informasi untuk para tamu undangan VIP yang saat ini sudah hadir. Sebagai informasi bahwa hari ini kami berkumpul dari seluruh ataupun perwakilan dari Wilter dan Distrik GMBI seluruh Indonesia. Artinya para tamu undangan VIP saat ini Anda bisa menyaksikan inilah wajah-wajah miniatur Indonesia. Saudara-saudara kita. Dan tentunya tidak mudah untuk menyelenggarakan, menyatukan kita semua dari seluruh wilayah teritorial dan juga distrik GMBI adalah sosok seorang yang akan menyapa kita semua dan memberikan laporan. Inilah laporan Ketua Panitia Rakernas GMBI ke-21, Bapak Ahmad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat, serta dengan disertai semangat yang tinggi dari segenap peserta dan para tamu undangan yang kami hormati yang sudah hadir dalam kegiatan Rakernas ke-21 ini. Semoga kita semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional LSM GMBI ke-21 tahun 2023 tanpa ada hambatan yang berarti hingga dapat mengikuti bersama-sama rangkaian acara Rapat Kerja Nasional ke-21 sampai akhir. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, sauri teladan kita, pahlawan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya,
serta umatnya hingga di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum sekaligus pendiri LSM GMBI Bapak Muhammad Fauzian Rahman. Yang saya hormati Dewan Pakar LSM GMBI, yang saya hormati Sekjen GMBI, yang saya banggakan dan saya hormati Wasekjen atau Panglima GMBI, yang saya banggakan jajaran DPP LSM GMBI, serta yang saya cintai para ketua dan sekretaris militer, serta para ketua dan sekretaris distrik di seluruh Indonesia yang sudah hadir dalam Rakernas ke-21 ini. Tak lupa kepada para tamu undangan yang saya istimewakan dan saya hormati dari Mabes Polri, dari Panglima yang sudah hadir, serta beberapa jajaran dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah mewakilinya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras tanpa lelah mempersiapkan segala sesuatunya demi terselenggaranya acara Rakernas ke-21 hingga dapat dilaksanakan pada hari ini. Hadirin dan peserta Rakernas 21 yang saya banggakan. Selama hampir dalam 1 bulan ini, kita telah melaksanakan berbagai rapat, baik komisi maupun pleno, telah kita lalui berbagai persoalan, baik teknis yudisial maupun non-yudisial. Kita pecahkan. Semuanya berada dalam tema besar Rapat Kerja Nasional 2023, yaitu pemantapan sistem menuju transformasi LSM GMBI dalam rangka bela negara. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan laporan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional tahun 2023 ini sebagai berikut. Pertama, Rapat Kerja Nasional diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Rapat Kerja Nasional tahun 2003 dilaksanakan berdasarkan SK Kesekjenan pada tahun 2023. Kemudian juga telah diikuti oleh tidak kurang dari 200 peserta. Kemudian para tamu undangan VIP, peserta Rakernas dan yang lainnya. Adapun peserta yang dapat mengikuti acara Rakernas ini ada yang tidak mengikuti karena alasan sakit. Pelaksanaan Rakernas ke-21 tanggal 1 Juni 2003 bertepatan dengan hari lahir Pancasila, maka telah dilaksanakan pula upacara peringatan hari lahirnya Pancasila. Terima kasih juga kami sampaikan kepada manajemen Kiara Artapak. Tidak lupa terima kasih kami sampaikan kepada media cetak dan elektronik yang telah siap mempublikasikan acara ini, serta semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyediaan fasilitas maupun dalam pelayanan, semuanya itu karena keterbatasan kami. Kepada para peserta Rapat Kerja Nasional, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Semoga dapat menjalankan Rapat Kerja Nasional ini secara lancar dan aman. Demikian yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Hidayat selaku Ketua Panitia Rakernas GMBI ke-21. Dan berikutnya kita akan bergerak menuju sambutan dan pencerahan Sekretaris Jenderal LSM GMBI. Sekaligus membuka Rakernas, Bapak Asep Rahmat, BA. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya mohon pada teman-teman serta saudara-saudara semua untuk menundukkan kepala sejenak. Kita mendoakan Bapak Ketua Umum demi kesembuhannya. Berdoa dimulai.
Selesai? Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta selamat pagi semua. Yang saya hormati, tamu undangan dari unsur TNI yang mewakili. Yang saya hormati, tamu undangan dari unsur kepolisian dan yang mewakili. Yang saya hormati, tamu undangan dari unsur pemerintahan dan yang mewakili. Para tokoh agama, para tokoh masyarakat, sahabat GMBI yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bandung, kebetulan baru mau nyampe, ada di parkiran. Para tokoh organisasi masyarakat dan LSM GMBI yang hadir. Para peserta Rakernas LSM GMBI yang ke-21 dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Dan yang istimewa, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sudah mengundang beliau, namun beliau berhalangan. Beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Namun beliau menitipkan salam baik kepada Ketua Umum Pak Fauzan yang saat ini sedang sakit dan seluruh anggota LSM GMBI. Beliau berpesan agar terus bersemangat di era bela masyarakat bawah. Itu pesan beliau. Dan rencananya setelah ini kami Dewan Pimpinan Pusat akan diterima langsung di Istana Kepresidenan, insya Allah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk datang pada pembukaan Rakernas LSM GMBI yang ke-21 yang diselenggarakan pada hari ini dan kebetulan bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan di hari yang berkah dan berbahagia ini untuk dapat bertemu dan bersilaturahmi bersama. Seraya memanjatkan salawat dan salam bagi baginda Habibana wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabiat para wali aulia. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sudah 21 tahun GMBI mengabdi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat bawah. Saat ini GMBI memasuki era dewasa, 21 tahun, mengalami pahit getir perjuangan dalam memayungi dan mendampingi masyarakat di berbagai aspek. Melakukan kegiatan advokasi, edukasi, dan pendampingan. Beberapa tahun lalu, kita sempat mengalami keterpurukan dengan terjadinya insiden penangkapan aktivis GMBI di Mapolda Jabar. Kejadian tersebut membuat kami sadar akan kekurangan dan kehilafan kami selama ini. Ini kami jadikan sebagai pelajaran yang kami ambil hikmahnya untuk masa depan yang lebih baik. Kejadian itu pun membuat kami sadar untuk melakukan perubahan internal dan menata ulang sistem serta berbagai strategi lembaga dalam melaksanakan roda organisasi. Meski dalam kondisi keterbatasan, sudah banyak upaya yang kami lakukan untuk menuju perubahan tersebut. Beberapa fokus kami lakukan di antaranya. Satu, menyeimbangkan gerakan reaktif menjadi gerakan humanis melalui program GMBI Peduli yang berfokus di sosial kemanusiaan. Seperti santunan anak yatim sudah kami lakukan. Bantuan korban bencana alam seperti yang kami lakukan di Cianjur
sunatan massal, bantuan sembako bagi masyarakat yang tak mampu, pendampingan gratis pembuatan KTP, akte lahir, mendampingi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Itu semua sudah kami lakukan. Yang kedua, mengajak para kader GMBI untuk meningkatkan keimanan melalui kegiatan pengajian dan sholawat di setiap jenjang struktural secara rutin dan bekerja sama dengan para ulama. 3. Melaksanakan pendidikan pelatihan bela negara untuk jajaran struktural di Indonesia. Artinya seluruh ketua WLT dan seluruh ketua distrik, bahkan nanti sampai ketua KSM akan mengikuti pelatihan bela negara. Yang alhamdulillah sampai saat ini kami sudah menyelenggarakan sebanyak 5 angkatan dengan total peserta mencapai 500 orang. Program ini akan kami lanjutkan hingga seluruh kader atau anggota terdidik secara mental, intelektual, spiritual, dan komitmen mengamalkan bela negara. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi TNI yang sudah membantu memfasilitasi dan memberikan materi pelajaran bagaimana cara wujud mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benar. Terima kasih. Kehidupan sebuah organisasi tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Karena organisasi adalah sebuah sistem yang selalu berinteraksi satu sama lain. Organisasi yang tidak responsif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan akan berdampak ketidaksiapan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Setiap organisasi dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sehingga organisasi tersebut tetap mampu memberikan kualitas layanan alih-alih untuk bertahan, apalagi kompetisi semakin meningkat. Hal yang sama pun terjadi pada organisasi LSM GMBI. Nampaknya upaya untuk melakukan perubahan di dalam tubuh LSM GMBI tak terelakkan lagi dan harusnya menjadi kebutuhan yang nyata. LSM GMBI harus mengembangkan kapasitasnya untuk mempelajari pola, tata nilai, dan strategi kerja baru sehingga unsur-unsur tersebut dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan organisasi yang lebih mampu menjawab tantangan organisasi ke depan. Kebutuhan untuk mentransformasikan organisasi LSM GMBI merupakan pergeseran yang cukup fundamental antara hubungan organisasi, individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya transformasi ini merupakan tantangan utama bagi pimpinan organisasi. Penguatan manusia sebagai center of transformation melalui gerakan intelektual masyarakat bawah menuju penciptaan kesejahteraan yang adil dan makmur adalah merupakan tujuan kami melakukan transformasi secara menyeluruh di semua lapisan. Tuntutan berubah sejatinya berawal dari dorongan yang muncul dari dalam diri kita sendiri dengan mengangkat wawasan di tempat yang lebih tinggi di lingkungan sekeliling. Kita akan melihat sejatinya hanya lingkungan dan diri kita sendiri. Kita akan melihat alam, masyarakat, teknologi, dan tatanan kehidupan yang cepat berubah. Kita juga akan merasakan bahwa masing-masing dari kita berada dalam pusaran perubahan itu. Atas keadaan itu, pertanyaan tentang transformasi organisasi yang paling reflektif akan muncul di benak kita. Puaskah kita dengan kondisi saat ini? Puaskah kita dengan kondisi diri dan organisasi kita? Akan muncul pertanyaan kritis selanjutan mengikuti pertanyaan reflektif di atas. Haruskah kita berubah? Perubahan dan perbaikan apa yang kita harapkan menjawab perubahan diri dan lingkungan kita? Hakikat berubah adalah untuk menjadi lebih baik. Keinginan berubah muncul untuk menjadi lebih baik di dalam dimensi hidup apapun. Menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih tepat bertindak, menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan seterusnya. Ringkasnya, berubah merupakan tahapan naik dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Karena perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi
harus terjadi dan diinginkan terjadi. Melakukan transformasi organisasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh setiap organisasi jika organisasi ingin tetap bertahan, termasuk LSM GMI yang selalu rentan dengan pengaruh eksternal yang berubah begitu cepat. Perubahan terjadi secara terus-menerus tanpa disadari, baik secara internal maupun secara eksternal. Karena perubahan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, tanpa batas berakhirnya. Namun, kita tidak akan mengerti organisasi tanpa memahami manusia sebagai spesies dan individu. Dalam perspektif organisasi, perubahan adalah sebuah fenomena alami. Perubahan adalah proses yang berkesinambungan dan terus berlanjut. Transformasi ini bertujuan agar LSM GMI dapat mengikuti perubahan dan kondisi zaman yang ada sekaligus membawa organisasi dari sebuah event organizer. Dalam hal ini berperan sebagai social control atas kebijakan para penyelenggara negara menjadi organizer future. Tujuan terjadinya perubahan itu adalah membantu kelangsungan hidup dan pertumbuhan LSM GMI. Sementara itu, kelangsungan hidup dan pertumbuhan tergantung pada adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Pada saat yang bersamaan, lingkungan dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan organisasi. Dalam hal ini, belajar dari pengalaman adalah penting untuk proses adaptasi dan perubahan yang sukses. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa alasan mengapa transformasi harus dilakukan di dalam tubuh LSM GMI adalah: 1. Untuk menyesuaikan diri. 2. Untuk mengetahui existing condition. 3. Agar bisa bertahan dalam kondisi. LSM GMI pun telah mengidentifikasi kondisi-kondisi terkini yang telah dan sedang terjadi, bahkan merasakan secara langsung beberapa akibat dari perubahan-perubahan kondisi tersebut. Oleh karena itu, kami melaksanakan Rakernas ke-21 ini untuk mengimplementasi konsep dan gagasan transformasi menjadi rencana kerja dan roadmap LSM GMI 2020 sampai 2030 untuk mencapai tujuan organisasi. Kami mohon doa serta dukungan dari pihak pemerintahan, TNI, Polri, tokoh masyarakat, akademis, pengusaha, media, dan sesama aktivis gerakan agar kami teguh dan konsisten menjalankan roadmap GMI di masa depan. Terima kasih kepada pemerintah, TNI, dan Polri yang sudah memberikan kami pelajaran berharga dan menjadi cambuk bagi kami untuk menjadi lebih baik dan benar. Sebagai individu, warga negara Indonesia, sebagai aktivis dan sebagai insan hamba Tuhan yang terasa bermanfaat bagi seluruh alam. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan yel GMI, 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 NKRI. Sekali melangkah ke depan, sekali melangkah ke depan, sekali melangkah ke depan. Jabat erat. Jaya Abadi GMI, Jaya Abadi GMI, Jaya Abadi GMI. Aku, dan aku. Luar. Baik, luar biasa. Dengan ini dinyatakan Rakernas ke-21 GMI dibuka. Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya kami ucapkan sekali lagi untuk para peserta selamat mengikuti seluruh rangkaian di Rakernas ke-21 sampai dengan nanti malam hari. Dan kita akan bergerak ke acara berikutnya di mana akan ada orang-orang hebat yang akan menyapa kita semua. Yang pertama, inilah sambutan staf ahli bidang ideologi politik Kodam 3 Siliwangi, yaitu Bapak Kolonel Kavaleri Hudiono. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Rahmat, yang mewakili dari Mabes Polri nih, kebetulan adik saya. Terus rekan-rekan, bapak-bapak, hadirin dari undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini berkah dari Allah untuk melaksanakan musyawarah kerja ya Pak ya, nasional, rakernas, mohon maaf di sini. Tentunya kita berdoa pelaksanaan rakernas ini dapat pelaksana dengan baik, tidak kurang suatu apapun, dan dapat mendapatkan tujuan yang baik juga sesuai dengan keinginan ya, tentunya selalu dilandasi dengan ibadah. Yang berikutnya kami menyampaikan mohon maaf Bapak Panglima bahwa Pangdam itu sebetulnya yang begini-begini senang beliau bisanya hadir. Cuma beliau sendiri banyak kegiatan-kegiatan, karena kalau Anda mau ada kunjungan Presiden atau mungkin Panglima, beliau harus mendahului ke tempat itu untuk melaksanakan kegiatan. Namun beliau menyampaikan salam hormat kepada seluruh anggota GMBI yang melaksanakan rapat kerja nasional. Saya sebetulnya mau menyampaikan apa yang saya sampaikan, sebetulnya saya hanya merangkum aja. Tapi dari acara-acara yang dari awal, runtutannya sebetulnya sudah ada semua. Kita lihat dari mulai Indonesia Raya, dari Padamu Negeri, terus juga dari lagu-lagu mulai himne dan lain sebagainya, termasuk yang saya lihat itu tadi saya perhatikan satu persatu dari ikrar GMBI yang ada 5. Nah, saya ingat-ingat itu ya. Itu saya lihat dari 1 sampai 5 itu tujuannya semua tujuan mulia. Jadi tujuan mulia. Saya ngelihat Pak Sekjen juga aduh berapi-api. Ini insya Allah lah. Karena dari awal di situ dengan adanya Bapak membuat himne seperti itu, di situ ada kalimat-kalimat yang Bapak sebetulnya bapak-bapak sekalian, Ibu mengetahui sudah turun ke bawah bagaimana kesusahan rakyat, bagaimana yang nggak bisa sekolah, bagaimana pemuda yang nggak bisa kerja. Tadi saya cermatin betul itu, ya himnenya itu, termasuk juga tadi yang ada di ikrar. Nah tentunya ya kita lihat, tolong nanti untuk dilaksanakan karena judulnya di situ GMBI. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Karena masyarakat itu ada gerak masyarakat bawah, ada masyarakat menengah, ada masyarakat atas. Tentunya yang paling banyak di Indonesia ini masyarakat bawah. Yang jelas yang paling banyak permasalahannya. Mereka kepengen sekolah yang tadi disampaikan, kepengen kerja dan sebagainya. Nah ini yang saya lihat kepengen diperjuangkan oleh GNBI. Nah ya itu jadi yang akan diperjuangkan. Saya lihat ini hal yang baik, tujuan yang baik gitu kan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Sekjen, ya kalau permasalahan-permasalahan yang ada itu manusia selalu ada ya. Tapi kita untuk mengadakan perubahan-perubahan untuk menuju yang baik. Karena saya masuk di lingkungan ini biasanya kalau ngelihat LSM itu ngeri, ya dengan atributnya yang macam-macam. Tapi ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, saya ngelihat tuh kayak seger, humanis gitu yang tadi saya pakai. Ya. Jadi mari awali dengan GNBI, jangan ada LSM yang serem, ya. Tapi yang humanis, perubahan-perubahan ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Sekjen tadi sampaikan ya, itu sangat baik sekali. Saya sangat mendukung, tentunya semua itu ada keseimbangan-keseimbangan. Kalau juga di pemerintahan jalan hanya begitu aja, tidak ada istilahnya apa ya, mengoreksi,
Ya nanti saya, tapi nah, saran saya untuk ngoreksi itu jangan juga ya maksudnya seenaknya. Tapi koreksi itu ada tatanan aturan yang harus kita sampaikan. Ya, tatanannya ada. Oh, saya mau turun ke jalan tadi kan dari lagu tadi ada itu turun ke jalan, boleh turun ke jalan, nggak ada masalah. Masa demokrasi itu boleh. Tapi izin dulu lah sama Bapak polisi, izin dulu mungkin sama aparat teritorial yang ada. Pak, saya mau turun ke jalan Pak, begini-begini. Nah, jangan juga begitu turun ke jalan ngerusak. Kalau kita sadarin, kita ini banyak yang dihasut-hasut, ngerusak. Kalau kita ngerusak hanya dibayar 50.000, 100.000, aduh sayang banget ya negara kita. Ya, sayang sekali negara kita. Kita membangun mungkin Kiara Park ini dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Dirusak sama sehari, berarti kita sudah mundur 3 tahun ke belakang. Ya, nah ini saya berharap dengan sorot mata bapak-bapak yang agamis orangnya, yang humanis, insya Allah tujuan bapak-bapak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mungkin saya juga nggak terlalu banyak karena yang tadi saya bilang kalau nanti rekan-rekan yang ada di sini pegang aja itu 5 ikrar itu dibaca, dihayati 5 ikrar itu, wah udah bagus banget itu. Dari agamanya, dari segalanya, sosialnya, segala macam semua ada. Dari bagaimana kita membuat keseimbangan dalam negara ini ada, ya. Cuma sekali lagi saya sampaikan sesuaikan dengan tatanan aturan yang berlaku. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan arahan dan petunjuk pada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kolonel Kavaleri Hudiono. Dan berikutnya kita akan menyimak sambutan dari Kepala Urusan Sekolah Calon Bintara TNI Angkatan Darat, Bapak Kapten Asep. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum yang mungkin saat ini lagi sakit dan diwakili oleh Bapak Sekjen. Yang saya hormati perwakilan dari Kodam yang ini diwakili Bapak Staf Ahli, Bapak Kolonel Kavaleri Hudiono yang barusan menyampaikan begitu panjang lebar, memberikan arahan, sedikit arahan untuk anggota GMBI itu patut dipegang dan dilaksanakan. Yang saya hormati perwakilan dari kepolisian, seluruh peserta Rakornas dan semua pejabat yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang intinya pelaksanaan Rakornas ini mudah-mudahan sukses. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesuksesan. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan ini diberikan untuk selamanya untuk kita semua. Pertama saya ucapkan permohonan maaf dari dan Rindam 3 Siliwangi yang beliau tidak bisa menghadiri dalam undangan ini. Kebetulan beliau akan melaksanakan sertijab untuk pindah satuan, ya. Kemudian dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh atau segenap GMBI dari mulai ketua umum sampai dengan pendukungnya sudah mempercayai kepada kami, khususnya Lembaga Pendidikan Secaba yang telah memberikan kesempatan untuk membina, untuk mendidik dalam bidang
bidang bela negara. Dan itu juga kami selipkan materi-materi tentang etika. Yang mana tadi dari Bapak Udiono, apabila mau turun ke jalan dan sebagainya ikuti prosedur. Alhamdulillah sudah kami sampaikan pada saat itu. Kemudian kami selalu ulangi, kami selalu berharap kepada GMBI tentang hubungan kita antara GMBI dan TNI, mudah-mudahan diawali dengan kepercayaan kami dalam mendidik, dilanjutkan sampai kapanpun kita bersinergitas, ya, bersatu. Memang tadi disampaikan juga mulanya yang namanya LSM, serem-serem semua, ya. Begitu masuk kelihatan serem-serem semua. Waktu saat itu saya belum tahu isinya, ya, belum tahu isinya. Memang serem semua, tapi sudah kami dalami beserta jajaran pelatih kami, ternyata mohon maaf tidak ada apa-apanya. Sehingga dari penampilan yang gagah perkasa menghadapi kami semua, ada juga yang nangis sebenarnya, ada juga yang nangis. Padahal materi yang kami berikan cuman 20%. Ya, awalnya kami 20%. Diminta oleh Sekjen gelombang, kebetulan kami mendidik 6 gelombang kemudian. Dari 20% naikkan, yang terakhir ya tidak sampai 50 sebetulnya itu. Belum ada apa-apanya. Tapi banyak juga yang nangis, bahkan ada yang nyasar 2 orang waktu itu. Ya, kami sangat berkesan, ya, sangat berkesan. Memang beraneka ragam dari daerah, dari macam-macam daerah, macam-macam juga kebiasaan dan watak pribadinya. Itu yang kami kesulitan untuk merubah itu, ya. Sehingga kami banyak koordinasi, bahkan jangankan pesertanya, bahkan seniornya juga sempat terjebak oleh kami sebagai pelatih, ya. Direncanakan jam sekian, ternyata mundur, ternyata terdadak juga, ya. Itu selama kami mendidik, kami mohon maaf, ya, mohon maaf apabila walaupun permohonan maaf ini sudah disampaikan waktu penutupan, tapi yang namanya manusia banyak kesalahan dan kehilapan, dan tidak ada salahnya juga kami mohon maaf lagi untuk seluruhnya karena ini sudah berkumpul semuanya, ya. Mohon maaf apabila tindak tanduk kami selama melatih ada kekurangan dan kelebihan, ya, kelebihannya pasti banyak kelebihannya. Itu harapan kami. Semoga apa ya materi yang diberikan bisa diterima dan diterapkan di lapangan seluruhnya, ya. Mungkin itu saja dari kami sebagai perwakilan dari Rindam 3 Siliwangi. Terakhir kami ucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional GMBI yang ke-21, dan alhamdulillah rapat ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. GMBI, NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapten Asep, dan untuk berikutnya kita akan bergerak menyimak sambutan dari Wadir Sosbud Badan Intelijen Keamanan Polri, Kombes Pol Hairul Yani SIK MH. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat tegang semua ini. Saya kasih pantun dulu ya, Bang. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan hamba memberikan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dari pemerintah daerah tadi, yang mewakili Pak Gubernur, mungkin, kemudian yang mewakili Bapak Panglima Kodam, dalam hal ini dihadiri oleh staf ahli Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Kafarli Hudiono, senior kami Bang. Kemudian ibu bapak undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian kepada Sohibul Hajat, Pak Ketua, dalam hari ini mungkin Pak Sekjen dan perangkatnya. Kemudian para peserta Raker GMBI ke-21 serta hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izin dan ridhonya kita pada siang hari yang cerah ini masih dipertemukan di Ballroom Kiara Park, Kiara Condong dalam rangka menghadiri pembukaan Rakernas GMBI yang ke-21. Pak Ketua atau Pak Sekjen, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri yang seyogyanya akan hadir pada siang hari ini. Namun beliau mungkin sama dengan Bapak Panglima Kodam juga. Tadi pagi kita semua mungkin menyaksikan di televisi itu mengikuti upacara hari kelahiran Pancasila yang bertepatan dengan 1 Juni pada hari ini. Dan saya, tadi mungkin disampaikan oleh pembawa acara, diperintahkan untuk menghadiri acara Rakernas LSM GMBI ini tadi malam ini Bang. Jadi saya tadi juga ngoret-ngoret ini Bang Hudiono, apa yang sudah disampaikan, semua sudah disampaikan oleh teman-teman, oleh Pak Sekjen, oleh Pak Hudiono, kemudian oleh Komandan Pelatih tadi Pak Kapten Asep tuh. Jadi Asepnya ada 2 nih, Pak Asep Rahmat dan Kapten Asep gitu ya. Gitu. Rekan-rekan sekalian, saya sangat berbahagia bisa hadir di depan rekan-rekan yang tadi juga oleh Pak Asep disampaikan, baik Pak Asep Sekjen maupun Pak Asep Kapten Pak Asep. Kalau melihat teman-teman LSM, Ormas ini katanya sangar-sangar. Tapi kalau saya lihat ini glowing ini kalau saya lihat ini ya. Dan saya yakin ini tentunya atas polesan juga mungkin dari panitia, kemudian dari pengurus GMBI dan juga mungkin dari teman-teman TNI ini ya, katanya awal masuk serem, begitu keluar sangat humanis. Terima kasih nih Pak Asep, gitu ya. Ini sangat baik sekali. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat kepada dasar hukum pembentukan suatu lembaga swadaya masyarakat ini tentunya harus ada pijakannya. Ya mungkin Pak Sekjen sudah tahu di Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Jadi berdirinya suatu organisasi kemasyarakatan ini adalah berdasarkan keingin ikutsertaan, keingin partisipasian dengan tujuan adalah untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Kan begitu Pak ya? Gitu ya. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu tentang tujuan dari pendirian suatu LSM. Dan saya yakin teman-teman juga masuk menjadi anggota GNBI juga adalah sama tujuannya tadi itu. Ya, ingin turut serta dalam pembangunan nasional ini. Rekan-rekan sekalian, ya tentunya juga dengan masuk kepada suatu lembaga, dalam suatu organisasi ini,
otomatis rekan-rekan juga belajar berorganisasi, gitu ya, mengenal organisasi itu. Ya, contoh di sini yang dimasuki oleh rekan-rekan adalah suatu lembaga organisasi lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Jawa Barat ini. Dan saya merasa bangga. Ibu Bapak sekalian, saya juga orang sini Pak. Rumah saya di sini di Antapani. Dan saya sudah mendengar dan mengikuti dunia persilatannya GMB ini, gitu ya. Sejak diberdirikan oleh Kang Fauzan, yang saat ini tadi kita dengar bersama beliau sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa hadir dengan kita. Ya, 21 tahun yang lalu kalau tidak salah beliau ini mendirikan ini. Ya, yang hanya diawali dengan beberapa orang. Betul ya Kang Asep ya? Gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya lihat ini GMB ini sudah bukan hanya merambah di kota Bandung, bahkan sudah merambah ke provinsi lain. Ada 15 provinsi. Tepuk tangan untuk GMB ini. Gitu ya. Artinya GMBI ini sudah bukan hanya milik orang Jawa Barat, tapi juga sudah menjadi bagian dari nasional. Ya syukur-syukur nanti kalau misal ini bisa berkiprah bukan hanya nasional tapi internasional gitu ya. Gitu. Ya rekan-rekan sekalian. Dan menurut saya banggalah menjadi anggota GMBI ini tentunya dengan yang bersifat positif gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kolonel Hudiono beberapa hal yang mungkin menjadi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh rekan-rekan gitu ya. Gitu. Rekan-rekan sekalian, ini tadi saya nyatat sendiri kan karena saya ini didaulat tadi oleh panitia kata untuk memberikan sedikit sambutan. Rekan sekalian, kalau kita mengacu kepada tadi Undang-Undang Nomor 17 itu memang ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh mungkin dilakukan oleh LSM. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Ya, beberapa hal yang tidak boleh itu antara lain yaitu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Apa yang bertemu undang-undangan? Ya seperti tadi mungkin ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau menyampaikan pendapat ke suatu lembaga, ke suatu kementerian, instansi itu boleh, dijamin oleh undang-undang. Itu dalam penyampaian pendapat nomor Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Tapi ada aturannya, yaitu memberitahukan, kemudian mengkoordinasikan dengan kepolisian setempat. Sehingga nanti kalau rekan-rekan menyampaikan pendapat itu dijaga, dikawal. Karena di samping rekan-rekan juga ada tentu masyarakat yang juga harus terjamin keamanannya sehingga dia tidak terganggu. Gitu ya, itu contohnya. Kemudian juga tentu juga jangan sampai rekan-rekan itu mengganggu stabilitas dan keamanan apalagi keutuhan NKRI. Dan saya yakin tadi dengan gemblengan teman-teman dari secapat TNI AD itu nomor 2 tadi itu tidak akan rekan-rekan lakukan. Setuju? Ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya mensitir dari undang-undang tadi itu ya. Kegiatan yang bersifat intelijen gitu ya. Gitu ya. Misalnya begini, rekan-rekan didekati gitu ya. Mohon maaf ini, misalnya didekati oleh seseorang misalnya orang asing gitu. Gitu ya, orang asing kemudian terus rekan-rekan diajak minum kopi, diajak makan, diajak minum, diajak piknik misalnya itu ke Pangandaran gitu sebagainya. Tapi terus ujung-ujungnya si orang asing ini minta sesuatu gitu ya. Sesuatu dalam tanda kutip. Contohnya mungkin berupa informasi gitu. Informasi yang itu bisa menjadi menjadi makanan dia oleh negara yang bersangkutan
untuk ngintip ya, ngintip kekuatan kita gitu. Gitu ya. Jadi ini tolong jangan sampai terjadi. Itu yang mungkin disebut dengan kegiatan intelijen. Jadi rekan-rekan jangan sampai nanti didekati tanpa disadari bahwa itu rekan-rekan dibeli dalam tanda kutip seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ini mungkin yang sedikit kalau menurut saya daerah abu-abu gitu ya. Rekan-rekan itu sebetulnya tidak boleh melakukan kegiatan politik. Ini mohon maaf kalau ada ibu bapak yang dari partai politik yang hadir gitu ya. LSM itu tidak boleh berkegiatan politik. Gitu ya. Karena namanya organisasi kemasyarakatan, bukan partai politik. Gitu. Tapi kalau rekan-rekan tidak menggunakan baju LSM, misalnya sebagai pribadi lain, itu saya tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan juga seyogjanya tidak menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi harus rekan-rekan menggunakan fasilitas yang ada. Saya kira dari sekretariatan sudah mungkin dibangun kantor-kantor, mungkin sudah dibangun pos dan sebagainya. Itu sangat bagus sekali gitu. Tadi Pak Sekjen mengatakan beberapa hal yang telah dilakukan oleh LSM GMB ini. Dan ini rekan-rekan sekalian, menurut saya yang perlu terus dikembangkan dan terus digelorakan. Ya, contoh tadi disampaikan bahwa teman-teman GMB ini juga turut serta pada saat kita dan mungkin sampai dengan saat ini kita semua mungkin merasakan mengalami pandemi COVID-19. Itu kan? Ya, selama 2 tahun kita ini dikurung, tidak boleh kemana-mana. Dan saya mendengar tadi dari Pak Yudi, Pak Wasekjen, GMBI juga turut serta dalam vaksinasi. Ya Pak ya, katanya ini suatu hal yang luar biasa menurut saya ini, sudah membantu pemerintah pada saat itu. Gitu ya. Hal lain juga disampaikan oleh beliau, yaitu pada saat terjadi bencana alam, bekerja sama dengan teman-teman Tagana membantu menanggulangi bencana alam. Hal inilah ya rekan-rekan sekalian yang terus harus digelorakan. Jadi hal yang bersifat positif. Dan saya yakin masih banyak lagi yang bersifat positif yang bisa dilakukan oleh teman-teman GMBI. Ya, gitu. Kemudian juga di dalam hal lainnya yang tentu mohon rekan-rekan juga bisa membantu kami dari kepolisian, yaitu dalam hal menjaga dan memelihara Kamtibmas. Itu ya. Apa yang bisa dilakukan rekan-rekan sekalian? Mungkin dari hal yang paling kecil lah, gitu ya. Rekan-rekan dengan menggunakan atribut seperti ini, datang dari rumah, datang dari mungkin pelosok dari Jawa Barat atau dari luar Jawa Barat, ada yang menggunakan mungkin kendaraan roda 2. Ya mungkin yang paling kecil yang saya sampaikan dalam hal menjaga Kamtibmas itu, tolong menggunakan kelengkapan sebagaimana mestinya. Misalnya menggunakan helm, gitu dan lain sebagainya. Nanti masyarakat akan melihat, wah GMBI ini disiplin ini menggunakan helm. Jangan sebaliknya mungkin gitu ya, datang ke sini rombongan, kemudian maaf ya, si knalpotnya itu diracingkan seperti itu, sehingga dia wah ngeri gitu. Itu kalau menurut saya yang kontraproduktif, tapi yang paling kecil seperti itu. Gitu ya. Kemudian juga hal-hal lain yang bisa dilakukan. Contoh misalnya di lingkungan tempat tinggal rekan-rekan membantu menjaga keamanan di lingkungannya dekat di situ. Itu rekan-rekan sekalian. Tadi sampaikan bahwa hari ini itu juga bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Betul kan? Saya tidak mengerti apakah ini memang tanggal lahirnya GMBI ini? Bukan Pak ya? Tapi menurut saya ini suatu hal yang monumental. Rekan-rekan sekalian, tadi sambil saya jalan dari Jakarta ke Bandung, saya membuka sedikit di tulisan-tulisan beberapa pemerhati bangsa. Saya baca di situ ada dari Pak Profesor Ermaya. Ermaya itu kalau tidak salah mantan rektor IPDN ya.
IPDN beliau tuh, Profesor Ermaya tuh. Dan beliau merupakan juga salah satu pengajar di Lembaga Ketahanan Nasional di Lemhanas gitu. Di situ beliau menyatakan ada satu percakapan founding father kita Pak Soekarno dengan Presiden Yugoslavia, Pak Presiden Josip Broz Tito. Pak Karno bertanya, kalau seandainya Tuan meninggal dunia, Tuan khawatir dengan negara Tuan gitu. Ditanya oleh Pak Karno gitu. Pak Tito menjawab, saya tidak khawatir. Saya punya kekuatan militer, tentara dan lain sebagainya yang kuat di daerah Eropa Timur itu. Dan saya akan menjaga negara tersebut. Terus Pak Tito, Josip Broz Tito bertanya balik kepada Pak Karno. Kalau Tuan Presiden, kira-kira Tuan khawatir nggak kalau Tuan nanti meninggal dunia? Terus Pak Karno mengatakan, saya tidak khawatir. Karena saya telah membuat, sebetulnya bukan membuat kalau beliau. Kata beliau telah menggali nilai-nilai kebangsaan di negara kami dengan adanya Pancasila. Dan dengan berjalannya waktu, Ibu Bapak sekalian, ternyata yang pecah negaranya itu adalah negara Yugoslavia. Ya, menjadi 7 negara bagian. Serbia, Kroasia, Montenegro, Makedonia, Kosovo, Bosnia Herzegovina. Ibu sekalian, maaf ini bukan saya menyombongkan diri, saya kebetulan pada saat konflik Balkan itu pernah ke sana. Pernah ke Slavonia Timur. Saya waktu itu ke Slavonia Timur bersama rekannya Pak Hudiono, Mayor Jenderal TNI Karmin Suharna. Belum Aster Kasad di saat ini. Saya satu rumah dengan beliau. Kalau ibu bapak melihat konflik negara yang saya lihat dan saya alami itu betapa sangat mengenaskan dan mengerikan. Gitu ya. Negara yang dulunya itu kuat dengan JNP-nya yang tinggi bisa hancur. Gitu. Karena mereka tidak punya Pancasila, gitu ya, tidak punya Pancasila. Kita alhamdulillah, kalau dilihat dari secara geografis, rekan sekalian, negara Yugoslavia itu berbeda dengan kita. Kalau kita tadi dari pulau-pulau, ada 17.000 pulau lebih, mereka tidak Pak, itu saling berhubungan, gitu. Kebetulan, maaf tadi saya katakan saya sudah pernah ke sana gitu. Itu berhubungan Pak, antara Kroasia dengan Serbia, dengan Kosovo, kemudian dengan Bosnia gitu, itu berhubungan, gitu ya. Dan itu pecah, ya, pecah. Pada saat saya pertama datang, saya turun di ibu kota Kroasia di Zagreb waktu itu. Kita waktu itu diperintahkan untuk melakukan pemantauan perdamaian antara Serbia dengan Kroasia gitu. Saya tanyakan ke orang sana itu. Mereka itu satu sama lain, maaf ya, sangat membenci Pak. Orang Kroasia sangat membenci orang Serbia. Orang Serbia juga sama begitu. Tapi Serbia pada saat itu pada pihak yang kalah gitu. Karena Kroasia yang menang gitu. Jadi ini kami contohkan karena ini relevan dengan hari kelahirannya Pancasila. Oleh karena itu kami mohon kepada ibu bapak sekalian juga, seluruh peserta raker dan seluruh anggota GMBI, mari kita jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan negara kita ini. NKRI! 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 Ya, itu yang juga harus ibu bapak sekalian tanamkan dalam diri hati. Ya, gitu.
Pak Hudiono tadi mencatatkan sudah mendatangi juga beberapa daerah konflik gitu. Ini jangan sampai terjadi di negara kita rekan-rekan sekalian gitu ya. Dengan berbagai keanekaragaman budaya, keanekaragaman sosial dan keanekaragaman masyarakatnya. Ini betul-betul harus kita jaga Ibu Bapak sekalian. Jangan mau kita nanti itu diadu-adu dengan kelompok-kelompok tertentu. Gitu ya. Kita harus jaga betul gitu. Dan saya mendengar bahwa GMBI ini adalah merupakan didikan-didikan yang ulet gitu ya. Dudukan yang tangguh. Yang tentu harus ikut serta dalam pembangunan nasional, dalam hal ini menjaga keutuhan NKRI tersebut. Itu ya, jadi ini kaitannya dengan hari lahirnya Pancasila hari ini. Kemudian Ibu Bapak sekalian, secara pribadi saya juga menghimbau dan menyarankan kepada Ibu Bapak sekalian, kepada Ketua, Pak Sekjen, Wasekjen, Panglima, dan semua gitu. Tolong harumkan GMBI dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif tadi. Ya, kegiatan yang bersikap positif. Kalau rekan-rekan itu terkenalnya karena yang bersifat negatif, percayalah masyarakat tidak akan simpati kepada rekan-rekan sekalian. Tetapi kalau rekan-rekan itu yang bekerja dengan yang bersifat positif, yakinlah masyarakat tanpa diminta pun akan simpati dengan rekan-rekan sekalian. Ya, contoh tadi seperti menolong korban bencana gitu. Gitu ya. Silakan dikoordinir tanpa komando gitu. Ataupun sekalipun ada komando, bantulah. Pasti itu akan membuat masyarakat simpati. Yakin itu. Ya, jadi tolong harumkan ini. Harumkanlah nama GMBI ini bukan hanya di kota Bandung. Harumkanlah GMBI ini bukan hanya di Jawa Barat. Harumkanlah GMBI ini sampai ke Indonesia. Setuju? Ya, ini. Terakhir, Ibu Bapak sekalian, kita ketahui bersama dalam waktu dekat kita akan memasuki tahun politik. Bahkan kita sudah mulai masuk tahun politik. Ya. Konstelasi politik dengan segala macam dinamikanya, tentu ini akan ada dinamika masyarakat. Ya, dengan melihat dan ke depan akan ada mungkin pergantian pimpinan negara. Ya, termasuk juga pemilihan DPR, DPD, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, termasuk juga kepala daerah. Kami menitipkan dalam konstelasi politik ini adalah di bidang keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Kami mohon teman-teman GMBI tentunya bisa menempatkan diri ya sesuai dengan fungsi dan peranannya. Walaupun konstelasi politik itu memang harus kita lakoni dan kita jalani, tetapi situasi kondisi keamanan ketertiban masyarakat mohon dijaga. Ya, di luar mungkin orang-orang teman-teman politikus, calon pemimpin kita, teriak-teriak, kita yang sebagai rakyatnya, kita sebagai pesertanya adem aja gitu ya. Dan ini menurut saya adalah salah satu kontribusi yang diharapkan oleh kami kepada rekan-rekan gitu ya. Dan ini tolong juga nanti mungkin rekan-rekan kembali ke daerah, bagi yang dari daerah atau dari provinsi, kiranya bisa tetap menjaga situasi ini.
Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, dan saya yakin Rakernas ke-21 ini ibarat orang itu sudah memasuki tahap dewasa, bukan lagi remaja, bukan lagi balita. Artinya rekan-rekan sudah bisa mengetahui mana yang kira-kira baik dilakukan atau yang kurang baik dilakukan. Demikian rekan-rekan sekalian, ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selamat mengikuti Rakernas ke-21 GMBI. Mudah-mudahan rekan-rekan sehat, dimudahkan dan dilancarkan selama mengikuti rapat kerja nasional ini, dan nantinya bisa kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan aman, selamat, dan kembali kepada keluarganya masing-masing. Saya kira demikian rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ke Pagarsih beli kayu. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kepada Kombes Pol Hairul Yani, dan berikutnya kita akan menyimak sambutan dari analis Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Jawa Barat, Bapak Dani Hadianto SE MAB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, yang kebetulan Mas Ihi dalam keadaan kondisi sakit, kita doakan semoga beliau kembali sehat seperti semula. Yang terhormat sahabat saya, guru saya Sekjen Bapak Rahmat, saya terhormat diundang. Yang terhormat pengurus dan anggota LSM GMBI yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kapolda Jabar atau yang mewakili, yang terhormat Kodam 3 Siliwangi, yang terhormat Dewan Pakar dan Pembina LSM GMBI yang turut hadir, Bapak Ari, guru saya juga, yang terhormat Bapak Ibu dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam acara Rakernas ke-21 LSM GMBI dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bapak Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat yang pada siang hari ini tidak bisa hadir dalam acara Rakernas ini. Tetapi beliau menitipkan beberapa pesan kepada saya, tidak mengurangi rasa hormat bahwa saya hadir di sini adalah suatu kebanggaan. Saya adalah saksi hidup Bapak bahwa GMBI telah bertransformasi dari yang lama menjadi baru. Pada saat kita menghadiri bela negara Pak Rahmat ya, setahun yang lalu kalau nggak salah ya Pak, itu saya melihat sendiri bahwa GMBI sudah berubah dari ulat menjadi kepompong dan sekarang menjadi kupu-kupu yang indah untuk dilihat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cermati bahwa transformasi itu adalah serapan bahasa dari bahasa Inggris yaitu transformation, yang mempunyai makna adalah perubahan secara total, perubahan penampilan yang merupakan sebuah proses perubahan secara
berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, atau perubahan yang digambarkan dengan kata transformasi terjadi karena pengaruh faktor eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan akan lebih baik dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses perbaikan tentunya secara berulang-ulang. Dengan adanya transformasi di dalam organisasi, LSM GMBI ini akan menumbuhkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa saat ini Jawa Barat dianugerahi bonus demografi karena mayoritas generasi Z dan milenial merupakan usia yang produktif, yang berusia muda, sehingga mampu beradaptasi dalam kondisi saat ini. Pemuda memiliki peran yang sangat besar di dalam perubahan sosial kemasyarakatan sebagai agent of change. Dengan semangat dan sifat kritisnya, pemuda mampu mempengaruhi dan mengubah situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Pemuda di Jabar harus mengambil peran aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan masa depan. Banyak program pemerintah yang membutuhkan peran serta dan partisipasi generasi muda. Diharapkan pengurus LSM GMBI dapat ikut berkontribusi pada program Pemprov Jabar seperti Petani Milenial, Patriot Desa, One Village, One Company, Jabar Future Leader, dan seterusnya. Untuk menghadapi persaingan global dan menuju Indonesia Emas tahun 2045, diharapkan GMBI harus menjadi motor penggerak dalam pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Saya berharap dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang ada di LSM GMBI dapat terus ditingkatkan. Mari terus kita bekerja sama, saling mendukung dan saling menginspirasi untuk mencapai tujuan yang diimpikan. Akhir kata, saya berharap pengurus LSM GMBI dapat terus menjadi wadah yang dapat mengembangkan potensi diri dan memberikan kontribusi nyata dan sejahtera untuk Jawa Barat juara lahir dan batin. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dhani Hadianto, dan inilah sambutan terakhir. Kami akan persilakan kepada Bapak Haji Oming Surya Kencana yang mewakili keluarga tokoh nasional Bapak Solihin GP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini mendadak ini, tidak ada pemberitahuan sebelumnya harus memberikan kata sambutan. Namun demikian sebelumnya kami mohon kepada putri Bapak Solihin GP Letnan Jenderal Ibu Yani Haryani Solihin untuk berdiri. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal ketua umum kalian sejak tahun 80. Pak Fauzan sejak beliau masih di Banyu Biru. Luar biasa sekali pergerakan yang sangat cepat dari anggota beberapa orang, sekarang sudah sampai 2 juta orang di 15 provinsi. Ini sesuatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Oleh karena itu saya hanya akan menitipkan satu pesan saja. Ingatlah dengan sistem komando.
Kemarin tiga hari yang lalu saya bertemu dengan Pak Fauzan. Fisik beliau memang sedang sakit. Betul, beliau sedang sakit, jalan pun dituntun, tetapi otak dan pikiran beliau sama sekali tidak sakit. 3 hari yang lalu yang bersangkutan masih menitipkan supaya turut serta membesarkan GMBI dan memelihara GMBI harus tetap hidup. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara-saudara sekalian untuk ingat dalam sistem satu komando. Suatu organisasi akan hancur apabila kalian tidak mengingat satu sistem komando. Sistem komando yang saat ini dipegang oleh Pak Fauzan, ikuti. Nah, mungkin di sini ada orang BIN, kalau di BIN itu patuhi pimpinan tanpa membantah. Patuhilah arahan dan bimbingan dari Ketua Umum kalian Bapak Fauzan tanpa membantah. Itu yang akan membuat kalian tetap bersatu. Dalam hal ini tentunya pasti perintah beliau akan disampaikan kepada Bapak Sekjen. Demikian saja yang saya sampaikan. Semoga kalian pahami bahwa organisasi GMBI didirikan dengan susah payah oleh Pak Fauzan. Hargai itu, hormati itu, tegak luruslah kepada beliau. Insya Allah kita akan selamat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang terakhir pada siang hari ini, dan seperti yang disampaikan barusan bahwa Bapak Fauzan atau Muhammad Fauzan ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali. Di tahun 2002 GMBI mulai dibentuk dan sekarang 21 tahun. Artinya tidak mudah untuk bisa membuat sebuah organisasi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dan memiliki nilai-nilai luhur dan cita-cita yang sangat mulia. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi dan simpati kita kepada beliau, mari kita arahkan pandangan dan fokus kita ke layar dan kita saksikan. Inilah pemutaran video lagu Terima Kasih Ketua Umum. Kau ajarkan kami berjuang penuh keyakinan dan keikhlasan. Kau pembawa kebaikan dan kau tunjukkan kami untuk jadi pemenang. Jika dulu kau tak ada, kami bukan apa-apa. Jika
Dan inilah video sambutan Ketua Umum LSM GMBI. Beliau adalah pendiri sekaligus Ketua Umum, pembimbing, guru, orang tua kita. Sambutan yang meriah untuk Bapak Muhammad Fauzan Rahman, SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Semoga hari ini hari yang berkah bagi kita semua, khususnya keluarga besar GMBI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir hari ini, kepada ketua-ketua distrik yang telah ikut hadir dalam acara Kernas ini, dalam acara untuk menghasilkan beberapa keputusan yang menyangkut gerak daripada keluarga besar GMBI ke depan. Saya di sini menyampaikan, jadikanlah Rakernas ini sebagai panduan, pedoman bagi teman-teman semua yang hadir di sini. Dan untuk itu saya berharap saudara-saudara ketua-ketua distrik atau ketua Winter yang hadir hari ini yang mengikuti acara Kernas untuk secara konsentrasi, dan juga kepada para panitia yang telah mencurahkan seluruh kekuatan untuk terlaksananya kegiatan Kernas ini. Untuk itu saya atas nama keluarga besar GMBI dan sebagai ketua umum sekaligus pendiri membuka Kernas ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Muhammad Fauzan Rahman SE. Dan saat ini juga bahwa kegiatan seluruh rangkaian Rakernas ini bisa disaksikan via streaming, dan insya Allah beliau juga bisa menyaksikan pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi kita doakan beliau diangkat penyakitnya dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua di rangkaian kerja nasional ataupun rapat kerja nasional GMBI. Dan untuk berikutnya kami akan persilahkan kepada para VIP ataupun para yang sudah memberikan sambutan untuk bisa berfoto bersama untuk mengabadikan momen di kesempatan siang hari ini. Kami persilahkan mengundang yang pertama yaitu Ketua Panitia, kami persilahkan untuk bisa hadir. Kemudian juga untuk Bapak Sekjen juga kami persilahkan untuk bisa berada di atas panggung. Dan berikutnya kami persilahkan untuk staf ahli bidang ideologi. Kami persilahkan Pak untuk bisa ke atas stage. Kemudian juga Bapak kami persilahkan Pak untuk bisa ikut berada di atas panggung. Silahkan. Panas tak kenal hujan. Dan untuk Kepala Urusan Sekolah Calon Bintara TNI AD Bapak Kapten Asep kami persilahkan. Kemudian juga untuk Bapak Kombes Pol Herul Yani, kepada Bapak Dani Hadianto kami persilahkan juga. Dan juga untuk yang mewakili yaitu Bapak Haji Omi kami persilahkan Pak. Baik, rekan-rekan, inilah orang-orang yang istimewa yang bisa menghadiri kegiatan kita di pembukaan Rakernas GMBI yang ke-21. Semoga beliau-beliau ini diberikan kesehatan selalu dan menjadi panutan untuk kita semua. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tak kenal panas, tak kenal hujan. Baik. Kita akan buat getarkan gedung ini dengan suara semangat kita semua. GMBI! GMBI! NKRI! Luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Baik, dengan selesainya foto bersama, kami juga akan menutup seluruh rangkaian acara pembukaan Rakernas GMBI ke-21. Dan kami akan persilahkan kepada seluruh peserta Rakernas dan juga para tamu undangan untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian dari
istirahat, sholat maupun makan siang ya di tempat yang telah disediakan. Dan tentunya selanjutnya ini acara akan dilanjutkan dengan sidang pleno 2. Jadi kita informasikan kepada rekan-rekan seluruh para peserta, dimohon nantinya untuk bisa makan ya di area ballroom saja, tidak kemana-mana, tidak terlalu jauh, karena nantinya tepat di jam 13.00 atau di jam 1 siang kita akan memulai sidang pleno 2. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan, untuk para peserta dari sidang pleno 2 untuk bisa menikmati makan siang itu berada di area ballroom. Dan untuk bagi yang akan beribadah sholat zuhur ya, diinformasikan bahwa musola berada di sisi sebelah kanan ataupun dari pintu Anda keluar itu berada di sisi sebelah kiri. Sekali lagi saya Prima Ramadan pamit undur diri dan tentunya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rangkaian pembukaan di Rapat Kerja Nasional Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang ke-21. Dan selamat mengikuti sidang pleno 2 dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemenangan dan kejayaan hakiki akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban kuat menahan penderitaan dan kepala